Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darwanto, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu. Dunia pendidikan terus berubah. Salah satu perubahan terbesar saat ini adalah hadirnya pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Sebuah cara belajar di mana peserta didik tidak sekedar menghafal, tetapi benar-benar memahami, menganalisis, memecahkan masalah, dan menciptakan sesuatu yang bermakna. Di sisi lain, teknologi digital kini hadir sebagai katalisator yang mempercepat terwujudnya pembelajaran mendalam di ruang kelas. Salah satu teknologi yang kini tersedia di banyak sekolah adalah smartboard atau papan tulis digital. Sebagai pengawas sekolah, pendampingan kepada sekolah binaan dilakukan menggunakan kerangka kerja pembelajaran mendalam yang terdiri dari 4 komponen utama. Pertama, dimensi profil lulusan. Kedua, prinsip pembelajaran. Ketiga, pengalaman belajar. Yang keempat adalah kerangka pembelajaran. Itu hanya memanfaatkan pengelolaan kinerja, tetapi di ruang GTK yang lain atau rumah pendidikan itu banyak yang tidak tersentuh Bapak Ibu. Nah, ini ruang murid. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan semua informasi di sini. Nanti Bapak Ibu bisa explore apa sih isinya game edukasi. Kalau Bapak Ibu menginginkan buku bacaan yang itu bisa menunjang pembelajaran di kelas Bapak Ibu, silakan dicari sendiri. Jenjangnya apa, tinggal dipilih. Apa yang bisa kita manfaatkan dari Gemini AI ini Bapak Ibu? Storybook itu, cuma mungkin saya akan menggunakan akun belajar ID. Nah, ini ya. Bapak Ibu menginginkan cerita apa? Dan ini nanti bisa di-download, didengarkan. Hadiah untuk laut, asal usul mapan gravitasi. Di sebuah desa kecil di Tanah Bumbu, dekat perairan indah Pantai Pagatan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Syukur. Yang ketiga adalah kita akan membuat podcast Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, berikut contoh pembuatan podcast sederhana. Coba kita dengarkan. Selamat datang lagi nih di Deep Dive kita. Kali ini kita mau ngupas soal prosedur penerimaan interaktif flat panel, IFP. Itu loh layar sentuh canggih buat belajar di sekolah. Kayaknya relevan banget nih buat Anda yang di SMP. Setelah mendapatkan pembelajaran mengenai pemanfaatan AI pada hari ini, pelajaran ini tidak hanya menggunakan materi, tapi juga bisa menggunakan gambar ataupun audio yang bisa didengarkan oleh seluruh siswa. Si kecil yang cerdik sedang berjalan di tepi sungai. Kita akan belajar materi yang baru. Kalau kemarin kan materi yang lalu kita belajar tentang perubahan sosial. Hari ini kita akan mempelajari, judulnya adalah kearifan lokal masyarakat sekitarku. Karena kearifan lokalnya di setiap daerah itu beda-beda. Jadi ciri khas masing-masing. AI atau lewat Google ataupun informasi manapun itu bebas. Kalian akan menjawab nama tradisi atau budaya, pilih satu daerah ya. Kemudian manfaatnya apa, tantangannya apa. Oke, bismillah. Dari manakah baju adat ini? Bikin video atau vlog berisi tentang budaya-budaya yang sudah kamu lakukan hari ini. Nur Mulyadi mengikuti pelajaran pada hari ini. Sangat senang Bu mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Dan pembelajarannya banyak mengenai budaya-budaya kearifan lokal di daerah Kalimantan Selatan. Ya. Pertama ini namanya organ jantung, di mana di sini ada yang namanya serambi dan ada yang namanya bilik. Sudah misi ini baru ke KPD kelompok. Kita berdiskusi dan di sini ada 3 pertanyaan. Ini kita melakukan pembelajaran tentang interaksi sosial. Tema kita hari ini adalah membangun hubungan sosial yang sehat dan bermakna. Promnya adalah tambahkan foto saya pada poster di atas.
Papan tulis digital bukan sekedar pengganti papan tulis biasa. Ia mampu mengubah suasana kelas yang monoton menjadi dinamis dan interaktif. Guru dapat menyajikan materi dalam bentuk video, animasi, simulasi interaktif, hingga kuis real time. Bayangkan, saat belajar tentang tata surya, siswa tidak hanya melihat gambar diam, tetapi dapat menjelajahi model 3 dimensi planet-planet secara langsung. Pengalaman visual dan sensorik seperti ini memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak. Timnya ini pakai HP, setiap siswa itu beda-beda. Apakah baris itu ada hubungannya dengan puisi? Ada. Bisa menyampaikan perasaannya tadi setelah mengajar, bagaimana pagi-pagi sudah merasakan apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, termasuk kelemahannya tadi adalah dalam hal mengelola waktu. Silahkan pagi-pagi. Sekolah yang belum mencerminkan 8 dimensi profil lulusan itu harus diselaraskan. Tugasnya Bapak Kepala Sekolah saat menyusun dengan Dewan Guru. Ini pun nanti juga menjadi dasar pada saat Bapak Ibu akan mendesain pembelajaran. Latihan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cari sesuai dengan mata pelajaran. Dari ketiga ini kira-kira kegiatan konsumsi itu yang mana, Mas? Saya senang bisa belajar dengan TV pintar, mudah dipahami, ada YouTube-nya, videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya bantuan TV Smart seperti ini dari pemerintah daerah, tentu akan membantu sekali untuk para guru melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Media yang dipergunakan dalam proses pembelajaran akan mudah sekali oleh guru, terutama dari video yang sudah disajikan di YouTube atau di media-media yang lain. Harapannya kepada seluruh guru bisa memanfaatkan semaksimal mungkin TV seperti ini. Hari ini tadi kita sudah belajar, yang pertama adalah kita mengeksplorasi rumah pendidikan, khususnya adalah di ruang murid. Yang kedua, tadi kita juga sudah belajar tentang membuat storybook. Selama pendampingan di sekolah binaan, ditemukan beberapa kendala nyata di lapangan. Beberapa solusi yang dapat ditawarkan, yang pertama, menyimpan smartboard di tempat yang mudah diakses seperti perpustakaan atau laboratorium. Yang kedua, membuat jadwal penggunaan smartboard untuk semua guru. Yang ketiga, menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Dan yang keempat, mendorong pemerintah daerah menyediakan jaringan internet yang cukup. Hasil pendampingan menunjukkan dampak yang sangat positif. Lebih dari 85% sekolah binaan yang saya dampingi telah mendapatkan sosialisasi pembelajaran mendalam dan pemanfaatan teknologi digital di dalam proses pembelajaran. Guru-guru di sekolah binaan kini sudah percaya diri memanfaatkan teknologi digital, tidak hanya laptop dan proyektor, tetapi juga smartboard dengan segala fitur interaktifnya. Demikian laporan saya dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital menuju Pembelajaran Bermutu melalui emosi, identifikasi masalah, upayakan perbaikan, sebarkan, dan implementasikan di sekolah binaan. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kemajuan pendidikan di Banua tercinta. Pendidikan bermutu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.